Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu para undangan dalam ibadah perayaan Natal Unit 2 Sektor Tiberias di malam ini. Di bawah sorotan tema Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Dengan pemimpin liturgi Nyonya Owata dan pembawa refleksi Natal hamba Tuhan Bapak Pendeta Z.M. Solisa. Hari ini kita kembali merayakan Natal Kristus. Kita mengenang dan memperingati karya keselamatan Allah bagi dunia dan semua umat manusia, termasuk persekutuan kita saat ini. Bersama-sama kita menyatu hati dan bersyukur karena kasih-Nya yang besar. Ia rela menjadi sama dengan manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Betlehem melalui Yusuf dan Maria. Kita merayakan peristiwa iman yang terjadi ribuan tahun lampau di tengah tantangan dan persoalan yang mewarnai perjalanan hidup persekutuan keluarga-keluarga Kristen saat ini. Kemajuan dunia digital dengan pengaruh media sosial mengikis nilai-nilai etika dan moral, budaya konsumtif dan materialistik yang begitu kuat menekan. Sikap kepentingan diri yang menegakkan ikatan keluarga dan persekutuan. Sikap malas dan bermasa bodoh untuk bekerja keras demi masa depan membawa dampak realitas kemiskinan. Seakan tidak pernah habis beban dan pergumulan hidup persekutuan orang percaya. Seakan juga hati kita menjerit, meminta dan memohon belas kasih Tuhan bagi kita semua.
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tetapi engkau, hai Efrata, hai yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kau pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah menamai dia Yesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan bertemu anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat hartanya dan mempersembahkan persembahan itu kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
pembacaan kita di malam ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. 2025 ini, dan karena kasih Kristus maka kita diperbolehkan, diberi kesempatan untuk merayakan Natal Kristus. Perayaan Natal adalah sebuah perayaan yang mendunia, ya, dan menyerap perhatian banyak orang. Natal dipandang sebagai hari besar orang percaya dan menjadi ciri khas dari perayaan Natal itu adalah sebuah kelahiran yang memang unik bila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa kelahiran manusia yang ada di muka bumi ini. Saya katakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang unik karena bisa dibayangkan seorang raja lahir di kandang Betlehem. Dan ini yang membuat dunia kagum. Semua pemimpin-pemimpin, semua pembesar-pembesar kagum terhadap peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Orang nomor satu di sebuah kerajaan tidak mungkin, atau di sebuah negara tidak mungkin mengalami situasi yang sama dengan Tuhan Yesus. Ia anak Allah, raja di atas segala raja, tetapi proses kelahirannya jauh dan berbeda dengan kehidupan manusia biasa. Bukan karena orang tuanya miskin, bukan, atau bukan karena orang tuanya punya kekurangan, bukan. Dan jika dibandingkan dengan kelahiran manusia, jangankan atau bilang pejabat atau orang terpandang, orang terhormat, masyarakat kecil saja punya proses kelahiran paling tidak ada tempat. Sampai di Springbank,
sampai di istana atau di rumah bersalin, tetapi paling tidak yang wajar dan praktis. Tapi Tuhan Yesus berbeda, dan ini yang harus kita maknai di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga ketika kita merayakan kita tidak terfokus hanya kepada lilin, ornamen Natal, pohon terang, palungan yang kita buat sebagai tempat persembahan. Tidak seperti demikian. Kita mesti fokus kepada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang unik dan membuat semua orang kagum di muka bumi ini. Itu yang menjadi inspirasi bagi kita di mana kita merayakan Natal Tuhan Yesus, Natal Kristus. Peristiwa kelahirannya bukan sebuah peristiwa yang direncanakan, tetapi terjadi dalam situasi yang di luar logika manusia. Kenapa? Karena sejak dekret Kaisar Agustus memerintahkan untuk semua penduduk untuk mendaftarkan diri sensus, perjalanan Yusuf dan Maria ke kota Bethlehem kira-kira jaraknya 120 km. Itu berarti kita bisa membayangkan dari sini mungkin sampai di Lambeser Timur, atau tidak salah dari sini sampai di Lumasibu. Perjalanan yang panjang sementara Maria ada dalam kehamilan yang tua. Tentunya kalau perjalanan seperti begitu sampai di kampung-kampung Arma, Maria bisa melahirkan. Tapi itulah realita tidak seperti yang dibayangkan. Sampai di Bethlehem, tiba saatnya untuk Maria harus melahirkan. Yusuf sebagai suami Maria atau tunangan Maria berusaha dengan sekemampuan mencari tempat penginapan yang baik bagi istrinya Maria untuk bersalin. Upaya daripada Yusuf tidak tercapai, sekalipun ia berusaha tapi tidak. Karena memang semua orang memenuhi dekret Kaisar Agustus, dan karena itu Bethlehem saat itu dipenuhi dengan banyak orang. Orang berdatangan, entah tetangga, kerabat, dan karena itu rumah-rumah penduduk sampai kepada penginapan semuanya penuh, sehingga ada tempat. Akhirnya genaplah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir bukan di tempat yang istimewa, bukan di ruangan yang megah atau wow, tetapi di kandang domba, di palungan. Palungan dalam tradisi Yahudi adalah tempat makan ternak atau tempat makan hewan. Kita bisa membayangkan tempat makan hewan bukan saja makanan yang baru habis selesai dimakan oleh manusia dan dibuang ke tempatnya, tetapi mungkin juga makanan-makanan yang sudah berhari-hari
Dan karena itu sangat-sangat bau. Tetapi bukan soal palungan yang mesti dilihat di sini, tetapi soal kemuliaan Allah di tengah-tengah palungan itu. Sebab hanya palunganlah Yesus lahir. Dan kita bisa membayangkan Yesus lahir di palungan cukup memprihatinkan. Tapi itulah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita merayakan Natal, kita harus menyadari diri bahwa Yesus anak Allah rela menjalani seluruh proses persalinan atau seluruh proses kelahirannya dengan unik, maka ia mengambil posisi di dalam kerendahan dan serendah-rendahnya manusia supaya dosa kita ditebus dan dibaharui, supaya manusia ditinggikan, supaya manusia dipulihkan, supaya manusia diangkat. Dan inilah makna bagi kita yang merayakan Natal di saat malam ini. Karena itu setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi kalau kita tidak menyadari bahwa kesederhanaan yang ditempuh dan dijalani oleh Yesus itu mesti menjadi ciri hidup Gotong setiap saat, supaya kita tidak terfokus hanya kepada persiapan yang kadang dengan keadaan terpaksa kita melakukannya. Tetapi baiklah kita konsentrasi di dalam merayakan Natal Kristus dengan kesederhanaan. Yang penting Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah simbol kehidupan. Tuhan Yesus lahir pertanda ada kehidupan bagi kita semua. Dan karena itu kita juga mesti mengambil sikap kita dalam peran dan tanggung jawab kita sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf untuk bagaimana menyelamatkan Maria. Maka kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana menyelamatkan kehidupan keluarga rumah tangga kita. Yusuf dengan susah-susah, dengan penuh rasa tanggung jawab, mulai dari pendaftarannya, dia tidak hanya mendaftarkan dirinya sendiri, tetapi juga mendaftarkan Maria tunangannya, berjalan mencari tempat untuk Maria, dan seluruh proses-proses persiapan itu dijalani oleh Yusuf. Maka sebagai orang percaya dalam merayakan Natal juga kita mesti harus mempersiapkan seluruh kehidupan kita, mempersiapkan seluruh kebutuhan hidup rumah tangga kita. Ketika kita punya rencana untuk pertumbuhan rumah tangga kita lebih baik, maka Natal ini akan memberi inspirasi dengan bertolak dari kerjanya Yusuf. Maka saya percaya Natal tidak sia-sia yang kita rayakan saat ini. Semoga perayaan Natal membawa sukacita bagi Gotong semua. Karena yang Gotong rayakan tadi kita bilang bahwa Yesus yang lahir itu Raja di atas segala raja, Raja damai, Raja yang memberi kehidupan, Raja yang memberi damai sejahtera. Dan
berbahagia bagi kutong semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ini akan segera usai. Namun tugas pelayanan dan kesaksian kita tidak pernah usai. Masukilah hari-hari hidup dengan tetap menjadi lilin yang terus bernyala di tengah-tengah kegelapan dunia. Melalui tutur kata dan perilaku hidup seperti surat Kristus yang terbuka. Nyatakanlah semua itu dengan penuh kasih sehingga terwujud suasana hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat dalam seluruh kehidupan kita. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita hidupkan bersama firman jemaat nomor 119 ayat 1 sambil berjabat tangan.